Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dan terus kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kita nisbatkan seluruh nikmat yang kita sadari, yang tidak kita sadari, yang kita ilmui, yang kita tidak ilmui. Jazakallah khair, arjana ya Hamid. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Semua nikmat yang kita ilmui, yang tidak kita ilmui, yang kita sadari, yang tidak kita sadari, semua itu mutlak datang dari Allah, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Semua Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Perbuatan Allah antara fadlun dan adlun. Perbuatan Allah antara karunia dan keadilan. Allah lebihkan karunia-Nya pada seorang hamba yang tidak Allah berikan itu pada hamba yang lain. Dan ketika Allah lebihkan, bentuk fadlun minallah, karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan ketika tidak Allah berikan kepada hamba yang lain, adalah adlun minallah, keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak pernah menzalimi siapapun. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan tidaklah Rabbmu zalim kepada siapapun. Melimpahnya satu karunia dan berkurangnya karena sebab. Ada sebab. Kenapa Allah lebihkan yang satu dari yang lain? Allah mudahkan yang satu dari yang lain. Semua itu ada sebab. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami beri petunjuk. Lanahdiyannahum, lamul qasam, lamul taukid. Benar-benar demi Allah, demi diriku, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, aku akan beri petunjuk kepadanya. Wa ma asabakum min musibatin, dan apapun musibah yang menimpa kalian, dipersulitnya dia untuk belajar ilmu agama, beribadah, rizki dan yang lainnya dari kebaikan. Adlu minallah. Fabima kasabat aidikum, itu semua karena ulah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu serahkan semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai
Seseorang menyandarkan kebaikan, kenikmatan yang dia dapatkan itu semua karena keilmuannya, kehebatannya, kecerdasannya. Yang demikian diantara sebab Allah akan cabut nikmat tersebut dari seorang hamba. Itu sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Nuwasil insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita sampai pada kunut witir. Kunut nazilah, kunut witir belum? Nah. Kita sudah sampai pada kunut nazilah. Ya, al-qunut fi shalawatil khams lin nazilah, sedikit murojaah ya. Kunut nazilah itu pada sholat 5 waktu. Tidak hanya di subuh saja, di maghrib saja. Memang betul. Dalam Sahih Al-Bukhari dinukilkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnut fi subhi wal maghrib. Beliau kunut di sholat subuh dan sholat maghrib. Yang betul. Dan dikatakan oleh para ulama hadza aukad. Yang ini yang lebih ditekankannya lagi. Ya, 2 sholat ini maksudnya di 2 sholat ini kunut nazilah itu lebih ditekankan lagi dibanding subuh, zuhur, dibanding zuhur, asar dan isya. Baik. Yang kunut nazilah dikerjakan di sholat 5 waktu seluruhnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Di rakaat terakhir, ba'da ruku', setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamd, wa kana yajhar bi du'aih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan beliau. Mengeraskan. Wa yarfa' yadayhi, dan Rasulullah mengangkat kedua tangan beliau. Wa yu'ammin man khalfahu, dan diaminkan oleh orang-orang yang di belakangnya. Nah, ini insyaallah jelas ya. Dan kana la yaqnut fiha illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan kunut nazilah tersebut kecuali untuk mendoakan kebaikan untuk suatu kaum dan mendoakan keburukan untuk kaum yang lain. Ya. Doa disebutkan nama-namanya, nama-nama orangnya, disebutkan suku, disebutkan negeri. Ya, Rasulullah di sini menyebutkan nama-nama. Allahumma anjil Walid ibn al-Walid, wa Salamah ibn Hisham, wa Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Ya Allah, selamatkanlah Walid ibn al-Walid, Salamah ibn Hisham, Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Allahumma shdud wa ta'ataka ala Mudar. Ya Allah, timpakan atau keraskanlah azabmu untuk orang-orang Mudar. Rasulullah dari Mudar ya, Mudar Quraisy. Tapi saking banyaknya penindasan yang mereka lakukan untuk kaum muslimin pada saat itu, Rasulullah mendoakan ini untuk mereka. Waj'al hasinin kasini Yusuf, dan timpakanlah untuk mereka kemarau panjang sebagaimana yang kau timpakan di zaman Nabi Yusuf. Berapa tahun itu? 7 tahun atau 7 tambah 7? 14 tahun. Ya, 14 tahun. Subhanallah. Kemarau panjang 14 tahun. Nauzubillah. Allahumma nas'aluka al-afiyah. Allahumma al'an lihyan wa ri'lan wa dhakwan wa asiyah asatillah wa rasulah. Dan turunkanlah laknatmu untuk suku Lihyan, untuk suku Ri'lan, untuk suku Dhakwan, untuk Asiyah, karena mereka telah memaksiati Allah dan Rasulnya. Taib. Hanya sepanjang ini saja doa Rasulullah SAW untuk kunut nazilah, ya, dan telah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Nah, untuk sebagian pendapat para ulama, dan Anda berpegang dengan pendapat tersebut, bahwasanya ketika membaca kunut
itu tidak dilagamkan. Ya, tidak dilagamkan seperti kita membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena bukan bagian dari apa? Karena bukan bagian dari Al-Qur'an. Karena itu bacanya datar. Seperti Allahumma anjil Walid ibn al-Walid, wa Salamah ibn Hisham, wa Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Kita ucapkan sebagaimana kita berdoa, meminta, memohon, memelas. Ya, tidak dilagamkan seperti kita membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, demikian juga ketika membaca hadis tidak dilagamkan sebagaimana Al-Qur'an kita lagamkan. Ya. Dan ini sebagai bentuk perbedaan antara Al-Qur'an dengan yang lainnya. Ya, dalam pembacaan hadis Nabi datar. Dan yang lainnya pun demikian. Hanya Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam. Ya, ini pendapat yang ana cenderung pada pendapat tersebut. Baik. Tsumma kana yaqulu idza faragha minal qunut Allahu akbar fayasjud. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai beliau kunut, beliau mengucapkan Allahu akbar langsung segera sujud. Baik. Yang berikutnya adalah al-qunutu fil witr, kunut dalam salat witir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqnut fi raq'atil witri. Ahyanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kunut di rakaat witir terkadang. Jadi tidak selalu. Tidak terus menerus. Rasulullah kunut di rakaat terakhir. Berarti apa yang dibaca itu di rakaat terakhir? Surat apa? Surat Al-Ikhlas ya. Surat Al-Ikhlas. Tidak dibaca di rakaat terakhir tersebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terkadang witir. Ya, karena witir itu nanti insya Allah ada pembahasannya di waktu lain insya Allah tentang salatul witir, tentang salat tahajud, tentang qiyamul lail, tarawih, apa perbedaan di antara nama-nama itu semua. Taib. Karena witir bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, 7 rakaat. Terkadang Rasulullah lakukan 9 rakaat hanya salam di akhir. Sama 7 rakaat hanya salam di akhir, 5 rakaat hanya salam di akhir, 3 rakaat yang salam di akhir. Dan terkadang 1 rakaat, ya 3 rakaat Rasulullah witir, 2 rakaat pertama Al-A'la dengan Al-Kafirun salam, kemudian beliau tambah 1 rakaat lagi witir yang dibaca surat Al-Ikhlas tadi. Baik. Nah, di rakaat terakhir itulah Rasulullah membaca kunut witir. Itu pun terkadang gitu ya, terkadang tidak selalu. Tidak selalu. Nah, wa yaj'aluhu qabla ar-ruku'. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang dirujukkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya. Beliau kunut witir tersebut sebelum ruku, beda sama kunut nazilah tadi ba'da ar-ruku', setelah ruku, setelah i'tidal ya, sebelum sujud. Jelas tadi hadisnya. Sedangkan witir hadisnya di sini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala qabla ruku', sebelum ruku'. Jadi setelah selesai membaca surat Al-Ikhlas, kemudian membaca zikir kunut. Apa yang dibaca? Barulah itu yang sering kita dengar ya. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Ini luar biasa, doa ini luar biasa nih ya. Hendaknya kita baca. Ya, luar biasa doa ini. Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah berikanlah aku hidayah, ya Allah turunkanlah hidayah kepadaku fi man hadait. Ya. Yang engkau turunkan hidayah tersebut kepada orang-orang yang kau beri hidayah. Wa afini fi man afait, maksudnya aku termasuk orang yang kau beri hidayah, aku termasuk orang yang kau beri afiyah. Ya, wa tawallani fi man tawallait. Apa maknanya ini? Apa arti tawallani fi man tawallait? Coba Fazah. Man yujib? Apa arti tawallani fi man tawallait? Allahumma tawallani fi man tawallait wa tawallani fi man tawallait. Nah, ini nggak pernah baca kayak ini, nggak pernah dengar. Fadhal, Aba Ubay.
Masya Allah. Jazakallah khair. Ya Allah, jadikanlah aku walimu dari yang engkau jadikan mereka sebagai walimu. Wali, jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kan doanya ini? Doa dari Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala di awal kitab Qawaid al-Arba', 4 landasan pokok. Kata beliau, as'alukal azim rabbal arsyil azim ayatawallak fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah menjadikanmu walinya di dunia dan di akhirat. Nah, di sini. Wa tawallani fi man tawallai. Jadikanlah aku walimu ya Allah dari hamba-hambamu yang kau jadikan mereka wali-walimu. Baik, ini kalau disyarah lagi panjang lagi ya. Dan luar biasa ini. Doanya intinya dibaca ya, dibaca terkadang di saat witir. Barakallahu fikum. Kemudian kita masuk pada at-tasyahhud al-akhir. Kenapa dinamakan at-tasyahhud? Kenapa dinamakan at-tasyahhud? Pada ini karena yang paling agung dari zikir tersebut adalah at-tasyahhud. Ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. At-tasyahhudul akhir, tasyahud akhir. Ya, wajibnya tasyahud. Kalau yang lupa tasyahud awal, apakah harus diganti rakaatnya? Tidak ya, cukup hanya dengan sujud sahwi. Itu terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau meninggalkan yang wajib cukup hanya sujud sahwi. Tapi kalau yang tertinggal itu rukun, maka wajib untuk mengganti rakaat tersebut. Ya, lupa nih baca Al-Fatihah atau lupa sujud cuma 1 kali misalnya. Ya, itu dia meninggalkan rukun. Maka dia harus mengganti rakaat tersebut. Tidak sah rakaat tersebut. Nah, summa kana sallallahu alaihi wasallam ba'da ayyutimma ar-rak'at ar-rabi'ah yajlis li tasyahhudil akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai menyempurnakan rakaat terakhir, rakaat keempat atau rakaat ketiga, beliau duduk tasyahud akhir. Nah, sama semuanya dengan tasyahudul awal. Bedanya kana yaq'ud fihi mutawarrikan. Bedanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tasyahud akhir itu duduk tawarruk, maksudnya yang lainnya sama dari posisi tangan ya. Kemudian duduk ya posisi tangan. Sedangkan untuk kaki duduknya tawarruk. Apa itu tawarruk? Diambil dari kalimat warik. Warik itu ma fauqal fakhdhi. Ya, yang di atas paha. Nah, yufdi biwarikihil yusra ilal ardi. Jadi duduk dengan wariknya, warik itu yang di atas paha, duduk langsung ke lantai. Nah, wa yaj'alil yusra tahta fakhidhihi wa saqih, dan kaki kiri keluar di antara paha dan betis ya. Kaki kiri wa yaj'alil yusra keluar atau berada di bawah paha dan betis kanannya, begitu ya. Wa yansibul yumna, kemudian kaki kanan ditegakkan. Wa rubbama farasyaha, dan terkadang Rasulullah tidurkan juga. Terkadang Rasulullah naikkan, terkadang Rasulullah apa? Tidurkan. Ya, ahyanan. Ini terkadang, berarti lebih seringnya apa? Diberdirikan. Taib. Nah, bedanya lagi, terkadang wa kana yulqim kaffahul yusra rukbatahu. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulqim. Yulqim itu memegang ya dengan telapak tangan kiri beliau
lutut kiri beliau. Yatahamal 'alaiha, seakan-akan Rasulullah itu bertumpu dengan itu. Ya. Jadi tidak meletakkan telapak tangan di atas paha kiri. Ya, tetapi dipegang lutut itu. Nah, terkadang seperti itu. Nah, karena yulkim kafahul yusra rukbatah, dipegang lutut kiri dipegang dengan seluruh telapak tangan. Yatahamal 'alaiha, seakan-akan Rasulullah SAW itu bertumpu pada tangan kiri beliau yang memegang lutut. Nah, wasanna fi sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam, dan jelas ya setelah tahiyat bersolawat ya, dan hukumnya wajib untuk bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini sudah kita bahas. Kemudian yang berikutnya ya, solawat sudah, tahiyat sudah. Yang berikutnya wujubul isti'adah min arba' qabla doa. Ya, setelah kita membaca solawat, kemudian afan ya. Terucap dari sebagian masyayikh ya, ketika mereka berkunjung ke Indonesia, ya, mereka melihat luar biasa sampai awam kaum muslimin di Indonesia ini untuk duduk tasyahud akhirnya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, duduknya apa? Tawarruk. Ya, mau itu di rakaat ketiga, rakaat keempat, tetapi rakaat kedua pun seperti itu juga. Nah, dan tidak mengapa sama sekali. Dan mereka kagum dengan awam kaum muslimin. Mereka sholatnya mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk tawarruk. Kenapa? Karena banyak bahkan di markiz ahlu sunnah wal jamaah, di ma'had atau di apa ya, di ma'had ahlu sunnah wal jamaah di Yaman, di tempat-tempat para ulama, duduknya iftirash aja semuanya. Ya, dari rokat pertama sampai rokat terakhir yang 4 rokat atau yang 3 rokat semuanya iftirash. Sekalipun sah ya, sah. Tadi kan sudah kita bahas. Nah, sudah kita bahas yang tidak boleh hanya duduk seperti duduknya kucing seperti itu yang enggak sah. Tetapi yang afdolnya tentunya di rokat terakhir dari rokat ketiga dan keempat adalah duduk tawarruk. Nah, sedangkan mazhab Syafi'i duduk yang setelah duduk tersebut adalah salam, duduknya apa? Tawarruk. Dan kuat juga hujjah al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, tetapi yang lebih kuat lagi di sholat 2 rakaat tetap duduknya adalah iftirash. Hadis Jabir sudah Anda sampaikan. Nah, setelah selesai tasyahud, setelah selesai sholawat, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala beliau menyebutkan di sini wujub al-isti'adzah, wajibnya untuk membaca isti'adzah min arba', dari 4 hal. Ya, sebelum doa wajib meminta perlindungan dari 4 hal. Apa saja itu? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhir," apabila salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhirnya, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Hendaknya dia mengucapkan, "Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil ada juga wa min syarri fitnatil masihid dajjal." Tsumma yad'u li nafsihi bima badalah. Ya, setelah minta perlindungan dari 4, kemudian berdoalah untuk dirinya apa yang dia mau. Nah, di sini didahulukan adzab jahannam dari adzabul qabr, karena adzab yang kekal adalah adzab yang paling besar adalah adzab jahannam. Karena itu didahulukan di sini. Kemudian adzabul qabr, entah berapa lama seorang dikubur, ratusan tahun, entah ribuan tahun, naudzubillah. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan. Apa fitnah kehidupan? Fitnah kehidupan apa? Yayan Abu Abdurrahman. Waduh, fitnah kehidupan, lupa Allah. Fitnah dunia. Taib.
Abah Zidan, apa fitnah kehidupan? Fitnatul mahya, fitnah kehidupannya apa ini? Ya, syahwat dan syubhat. Hanya dua ya, fitnatul syubhat dan fitnah syahwat. Hanya dua itu saja. Nah, yang kedua fitnatul mamat. Fitnatul mamat apa? Pertanyaan di alam kubur. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyyuk. Ya, kita minta kemudahan untuk bisa menjawab. Ya, jangankan kita nih. Orang Ansor, pemuda Ansor sudah berjihad bersama Nabi. Melakukan banyak ibadah bersama Nabi. Ketika baru dikuburkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, Rasulullah SAW mengatakan, "Salu li akhikum at-tasbih." Ya, berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan tasbih, kekuatan untuk saudara kalian ini. Ya. Sahabat Nabi Ansor sudah berjuang bagaimana iman mereka, tetap Rasulullah SAW minta kepada para sahabat yang lain untuk mendoakan sahabat tersebut. Bisa dikokohkan dalam menjawab 3 pertanyaan di alam kubur. Baik. Kemudian wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan dari kejahatan fitnah Masih ad-Dajjal. Karena dahsyat. Siapa tujuan Dajjal? Adalah kaum muslimin. Apa tujuannya? Untuk dimurtadkan. Berbeda dengan Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj hanya mereka membunuh seluruh selain sukunya. Ya, mau dia muslim, mau dia kafir, mau dia binatang, ya. Dia dibunuh oleh mereka ini, Ya'juj wa Ma'juj. Sedangkan Dajjal tujuannya adalah muslim, bagaimana agar murtad. Dan tidak ada nabi sebelumku, kata Rasulullah SAW, kecuali mereka semua memperingatkan umat mereka dari jahatnya fitnah Dajjal. Kemudian setelah itu, setelah kita minta perlindungan dari yang 4, wa kana Rasulullah SAW yad'u bihi fi tasyahudihi. Nah, dalam riwayat ya, dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Di sini dijadikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala doa setelah minta perlindungan dari yang 4 tadi. Ya. Nah, sebagian ulama mengatakan ini pun doa Rasulullah SAW meminta perlindungan dari yang 4. Terkadang Rasulullah membacanya ini. Yang pertama apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari azab kubur. Yang kedua dari fitnah Masihid Dajjal. Yang ketiga dari fitnatul mahya wal mamat. Yang keempat wa'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya, minal ma'tham wal maghram. Kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, sering sekali aku mendengar darimu doa agar terhindar dari maghram nih." Ma'tham itu apa? Dari dosa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa. Ya. Padahal di zikir pagi dan sore yang kita baca, Sayyidul Istighfar, wa abu'u laka bi dzambi. Ya Allah, aku memikul dosa yang aku lakukan. Ya, maksudnya memang mengakui dosa, ya. Nggak bisa ditinggalkan. Nah di sini kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbuat dosa. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram, dari terlilit hutang. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Aisyah. Di sini yang disebutkan ya. Ma'aksar mata sa'i minal maghram ya Rasulullah. Banyak sekali engkau minta perlindungan dari hutang ya Rasulullah, dari terlilit hutang ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, inna rajula idza gharima hadatsa fakadzaba. Seseorang apabila dia terlilit hutang, dia akan berbicara kemudian berdusta. Wa wa'ada fa akhlafa. Dan dia mulai berjanji-janji kemudian dia menyelisihi janjinya.
Jadi mempunyai sifat orang apa? Munafik. Nah, karena itulah Rasulullah SAW beliau sering meminta perlindungan kepada Allah dari hutang. Ya, dan diantara zikir sebelum tidur Rasulullah SAW pun itu. Ya. Nah, diantara doa yang dibaca setelah kita minta perlindungan dari yang 4 disebutkan di sini banyak oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, ya, seperti doa yang Rasulullah ajarkan kepada Abu Bakar, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira, sampai akhir Allahumma hasibni hisaban yasira, kemudian minta surga, Allahumma nas'aluka jannatan, Allahumma nas'aluka jannat, Allahumma na'udzubika minan nar, Allahumma na'udzubika minan nar. Baik. Dan boleh untuk kita membaca doa apa yang ada di dalam Al-Quran, ya, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Tidak terlarang kita berdoa di waktu tersebut, di saat sebelum salam. Yang terlarang membaca Al-Quran ketika sujud, ketika ruku. Oh, saya enggak maksudnya membaca, hanya berdoa, ya kumaha atau berdoa tidak membaca. Nah, ini lebih selamat aja sih, walaupun itu pendapat sebagian ulama ya. Cuman lebih selamat saja seseorang untuk dia betul-betul tidak berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Quran ketika sujud. Ya, ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran wa ana raki' aw sajid. Sesungguhnya aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran ketika aku ruku dan ketika aku sujud. Nah, boleh untuk dibaca ketika atau sebelum salam, ya, sebelum salam. Dan doa-doa terbaik adalah doa yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 sebab dikabulkannya doa disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ad-Da' wad Dawa, ya, atau apa namanya? Kitabnya namanya Allah musta'an, Ad-Da' wad Dawa atau Al-Jawabul Kafi, ya, atau Al-Jawabul Kafi. Nah, kata beliau yang pertama adalah kekuatan hati dalam meminta, ya. Ada kekuatan hati atau apa? Ya. Kekuatan lafaz doa. Ya, kadang orang berdoa dengan kata-kata yang ringkih, kata-kata yang kurang berbobot, ya, dia berdoa, mungkin itu kemampuannya. Nah, kata beliau, ketika seseorang dia berperang, hendaknya dia persiapkan pedang dari bahan yang bagus, ya, dari baja yang bagus, bukan dari seng. Geteken meureun musuh ge. Tidak membunuh gitu ya. Jadi doa pun dengan lafaz yang kokoh, yang berbobot, yang kuat. Nah, dan lafaz terbaik dalam berdoa ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau sehebat apapun seseorang dia merangkai kata, ya, dalam berdoa, dalam sholawat, dalam ini dan itu, yang terbaiknya adalah apa yang datang dari Rasulullah, yang terbaiknya adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, yang paling baik dalam merangkai kata adalah mereka para sahabat. Tidak pernah ada dijadikan ucapan setelah tabi'in, ulama tabi'in, ucapan orang Arab ini setelah zaman tabi'in dijadikan hujah untuk bahasa Arab, untuk benarnya bahasa Arab. Udah bahasa Arabnya. Dari sejak zaman tabi'in sampai sekarang itu tidak dijadikan hujah. Ya, maksudnya tidak dijadikan kebenaran dalam susunan tata bahasa Arab. Susunan tata bahasa Arab, kebenarannya itu, acuannya itu, ini benar bahasa Arabnya benar gitu ya.
Ya, itu hanya Al-Qur'an, hadis Nabi dan hadis Nabi kemudian dari zaman sahabat sampai sebelumnya jahiliyah. Ya seperti Majnun Laila, ya ucapan-ucapan mereka walaupun Majnun dia, walaupun Majnun Laila, ya tetapi ucapan jahiliyahnya itu tepat, maksudnya susunan bahasa Arabnya itu benar. Kenapa? Karena dengan banyaknya futuhat, dengan banyaknya ditaklukkan negeri-negeri dari ujung timur ke ujung barat menjadi negeri kaum muslimin, sudah tercampur bahasa Arab dengan bahasa Persia, dengan bahasa Romawi, dengan bahasa Afrika, ya sampai ya sudah tercampur. Baik, Al-Imam Al-Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, barulah di zaman beliau dibuat yang namanya ilmu nahwu. Perintah dari Ali bin Abi Thalib kepada seorang tabi'in yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, Abul Aswad Ad-Du'ali bikin ilmu nahwu. Sebelumnya nggak ada ya, Rasulullah nggak pernah belajar ilmu nahwu, sorof, balagoh, nggak ada ya. Karena mereka sudah berbicara dengan sesuai, dengan benar. Ketika sudah banyak nih di zaman Ali bin Abi Thalib, zaman Utsman sudah dari ujung ke ujung. Cina, India itu sudah menjadi negeri kaum muslimin. Ya, sampai Soviet dulu. Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, ya, kemudian sampai ke timurnya, Mauritania, atasnya lagi. Nah, kapan Andalus Islamiyah ditaklukkan oleh kaum muslimin? Intinya karena sudah tercampur bahasa mereka dengan bahasa asing, sudah tidak lagi menjadi acuan kebenaran bahasa Arab. Jelas ini? Ya. Nah, jadi siapa yang paling baik dalam menyusun kata? Adalah mereka para sahabat. Adalah mereka para sahabat. Kemudian mereka pun masih bertanya juga, bagaimana cara kami bersolawat untukmu ya Rasulullah. Jadi solawat terbaik, lafaz solawat terbaik, doa terbaik adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Nah, berapa menit lagi? 2 menit lagi. Nah, baik. Nah, di sini banyak ya. Sedangkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, ya Rasulullah, alimni du'aan fi salati. Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku doa di saat aku salat. Ya, di sini umum bisa kita baca ketika sujud bahkan. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini kita baca ketika sujud. Ya. Nah, enggak mesti harus di sebelum salam. Nah, kemudian alhamdulillah terakhir at-taslim, ya salam. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yusallim an yaminihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, hatta yura bayad khaddihil aiman, sampai terlihat pipi putih beliau sebelah kanan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh ke kiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, sama. Ya, sampai terlihat putihnya pipi beliau sebelah kiri. Nah, ini yang pertama. Nah, yang paling sering dilakukan oleh para imam, oleh kita semua juga ketika sholat munfarid. Assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Ya, ini yang pertama. Ini sahih. Kemudian yang kedua pun sahih adalah ditambahkan wa barakatuhu ke kanan dan dicukupkan yang ke kirinya sampai warahmatullah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Ya, fi taslimatil ula, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, kemudian ke kirinya assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini yang kedua, sahih juga. Wa kana idza qala an yamini assalamualaikum warahmatullahi, iqtasara ahyanan ala qawlihi an yasarihi assalamualaikum. Kemudian yang ketiga, terkadang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ahyanan, ya berarti sangat jarang.
Ke kanan beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullah biasa, ke kiri hanya sampai assalamualaikum. Assalamualaikum ke kiri, hanya segitu saja. Ya. Kemudian di sini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, terkadang Rasulullah salam dengan satu kali salam saja dan ucapannya pun assalamualaikum. Menoleh ke kanan sedikit. Ya, menoleh ke kanan sedikit, tetapi wallahu a'lam hadis ini didhaifkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Umar Al-Adani rahimahullah taala dan pula Syekh Muqbil rahimahullah, dihasankan ini oleh Syekh oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Karena itu mungkin ada sebagian kita mendengar imam hanya salam ke kanan sekali aja gitu ya. Nah, ini menghasankan hadis ini, tapi wallahu alam hadis ini dhaif. Wallahu alam hadis ini dhaif. Hanya 3, berarti siapa yang bisa mengulang? Nah, Pak Agus, silakan Pak Agus, diulang salam. Ada 3 cara. Yang pertama, ya, menoleh ke kanan dan ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Yang kemudian yang kedua, tapi menoleh betul-betul menoleh ya, bukan hanya sedikit aja gitu. Betul-betul menoleh sampai orang belakang ngelihat putih pipi Nabi SAW. Kemudian yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan, ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Jazakallahu khair. Ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Yang ketiga, yang ke kanan assalamualaikum warahmatullah, yang ke kirinya hanya assalamualaikum. Hanya sebatas itu saja. Baik. Sudah azan, insyaallah kita lanjutkan ba'dal isya. Alhamdulillah wassallallahu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Sifat Salat Nabi. Qala rahimahullah wa kanu yushiruna bi aydihim idza sallamu 'anil yamini wa 'anil shimal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat ketika mereka salam ke kanan dan ke kiri diikuti dengan isyarat tangan. Ya, ada juga ya sebagian kita, sebagian kaum muslimin ketika salam ada isyarat dengan tangan juga. Ke kanan, menoleh ke kanan ada isyarat dengan tangan, ke kiri gitu juga ya. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma sya'nukum tushiruna bi aydikum ka'annaha adnabu khayli syams." Kenapa kalian memberikan isyarat dengan tangan kalian ketika salam? Seperti ekor kuda. Seperti ekor kuda. Yang tidak bisa diam. Yang ekor kuda yang bergerak-gerak. Ada riwayat, ada yang diucapkan para ulama, salam ketika assalamualaikum warahmatullah, gitunya, ke kanan seperti ini, ke kiri seperti ini. Ada yang mungkin kanan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kanan kiri seperti itu. Kenapa kalian memberi isyarat dengan tangan kalian seperti itu? Idza sallama ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian salam dalam salatnya, falyaltafit ila sahibi. Cukup dengan dia menoleh ke orang sebelah kanannya saja. Wala yumi biyadihi, dan sedikit pun tidak memberi isyarat dengan tangannya. Jadi enggak perlu nih, assalamualaikum warahmatullah, kan gitu ya. Ya, di atas paha ya. Assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum warahmatullah ke kiri, seperti itu. Jadi wala yumi biyadihi, jangan memberi isyarat dengan tangannya. Ya. Jadi cukup dengan menoleh ke kanan dan ke kiri saja.
Innama yakfi ahadukum ayyad'a yadahu ala fakhidhihi. Cukup salah seorang di antara kalian untuk meletakkan tangannya di atas pahanya. Tsumma yusallim ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Kemudian dia mengucapkan salam kepada saudaranya, ya, kepada yang di kanan dan di kirinya. Masya Allah. Dan apa? Ini hukumnya apa? Wajib. Ya, bahkan rukun. Karena Rasulullah SAW mengatakan, miftahus shalah al-wudu, kunci salat itu adalah wudu. Wa tahrimuh takbir, dan pengharamannya dengan takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslim, dan penghalalannya kembali dengan salam. Ya, baru boleh kita ngobrol lagi, boleh makan, boleh minum, boleh bergerak dengan kita mengucapkan salam. Baik. Alhamdulillah. Kemudian diberi penutup di sini oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Kullu ma taqaddam min sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yastawi fihi rijal wan nisa. Semua yang disebutkan dari sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama laki-laki dan perempuan. Walam yarid fi sunnah ma yaqtadi istithna an-nisa min ba'di dzalik. Dan tidak datang dalam sunnah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengecualian wanita dari itu semua. Ya. Bal inna umum qaulihi sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usolli yashmaluhunna. Bahkan dari keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah kalian laki-laki dan perempuan, salatlah kalian, ya, sebagaimana kalian melihatku salat. Yashmaluhunna, mencakup para wanita. Ya, dan ucapan Ibrahim An-Nakhai, ya, ucapan seorang tabi'in yang bernama Ibrahim An-Nakhai. Taf'alul mar'ah fi shalah kama yaf'alur rajul. Seorang wanita dalam sholatnya sama dengan apa yang diperbuat oleh laki-laki. Nggak ada beda. Ya, Ibrahim An-Nakhai perlu diingat atau dicatat. Ibrahim An-Nakhai adalah tabi'in yang paling tahu, yang paling berilmu tentang sholat. Ya, spesialis beliau ilmu tentang sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tadi namanya? Ibrahim An-Nakhai. Nah, beliau keliru dalam sebagian fatwa haji, umroh, seperti tidak boleh yang berjahit. Kan ada sering kita dengar ya, untuk seorang muhrim yang pergi umroh atau haji tidak boleh yang berjahit. Itu bukan datang dari Nabi, tetapi dari Ibrahim An-Nakhai. Ya, karena itu banyak para ulama membantah ucapan tersebut, tidak boleh yang berjahit. Ya, misalnya sandal berjahit tidak mengapa, ikat pinggang berjahit tidak mengapa, jam tangan berjahit tidak mengapa. Ya, bahkan Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullah taala, atau misalnya kain ihram tersebut panjang nih, berjahit misalnya, berjahit terdiri dari 3 apa? Nah, misalnya seperti ini ya. Ini lapisan pertama atau lapisan pertama. Bukan lapisan pertama, ini yang satu. Kemudian nggak cukup, pendek ini misalnya nih, dijahit jadi seperti ini tengahnya. Kemudian dipakai untuk sarung atau selendang. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Jelas ini ya. Baik. Bahkan Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, beliau membolehkan sarung seperti kita orang Indonesia, berjahit di tengahnya, disatukan kedua ujungnya. Ya. Kenapa? Karena ini namanya masih izar. Karena ini namanya masih izar, masih sarung. Masih sarung dan boleh dipakai untuk seorang muhrim, orang yang pergi ihram, haji atau umroh. Jelas ini sekalipun berjahit. Nah, beliau diantara ya untuk membantah ucapan tidak boleh berjahit. Ya, nah, sebagian mengistilahkan dengan tidak boleh yang membentuk tubuh. Tidak boleh yang membentuk tubuh seperti tuban atau celana dalam, itu tidak boleh. Atau mungkin kain ihramnya nggak ada yang berjahit nih, nggak berjahit, tapi semuanya bentuk tubuh, misalnya ada tangannya, ada lehernya, nggak boleh.
Ya, taib. Nah di sini Ibrahim An-Nakhai beliau berfatwa sesuai dengan spesialis beliau di bidangnya. Taf'alul mar'ah fi shalah kama yaf'alur rajul. Seorang wanita dia mengerjakan sholat seperti laki-laki. Ya. Nah, kemudian hadis tentang indimam al-mar'ah fi sujud. Seorang wanita ketika sujud tangannya tidak dibentangkan tetapi dirapatkan. Wa annaha laysat fi dzalika karrajul. Ya. Hadis datang tentang itu, kalau seorang wanita sujud itu dirapatkan tangannya, tidak dibentangkan. Ya, dirapatkan ke tubuhnya. Hadisnya mursal. Mursal, dhaif. Ya, tidak ada hujjah, tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, An Yazid ibn Abi An Yazid ibn Abi Habib, ya, seorang tabi'in mengatakan, berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hadisnya apa? Terputus. Seorang tabi'in mengatakan berkata Rasulullah SAW. Tabi'in bertemu dengan Nabi enggak? Enggak. Jadi bertemu dengan siapa? Bertemu dengan sahabat. Kalau hadis yang diucapkan oleh tabi'in berkata Rasulullah SAW, itu dipastikan datang dari sahabat? Enggak dipastikan datang, enggak, tidak dipastikan tabi'in tersebut mendengar dari apa? Sahabat. Bisa jadi tabi'in tersebut mendengar dari tabi'in yang lain. Dan kita tidak tahu apa kedudukan tabi'in tersebut, keadaannya bagaimana. Apakah dia seorang yang thiqah, ataukah soduk, ataukah dhaif, ataukah kadzab, ataukah muslim, ataukah kafir, jinni atau muslim, kita manusia misalnya, kita nggak tahu. Ya. Dan kalau seandainya tabi'in yang diriwayatkan tersebut adalah seorang yang thiqah, tidak juga dijamin bahwasanya tabi'in tersebut meriwayatkan dari sahabat. Bisa jadi dia meriwayatkan pula dari tabi'in yang lain. Karena di generasi tabi'in saja terkadang ada 12 tabi'in untuk meriwayatkan hadis. Dan ini riwayat nazil ya. Kalau dalam ilmu hadis ini nazil, maksudnya sanadnya rendah. Gitu ya. Kalau semakin banyak perawi hadis, semakin rendah kualitas atau tingkatan hadis tersebut. Semakin sedikit rantai perawi, semakin tinggi, namanya ali, ya, semakin tinggi nilainya. Misalnya Imam Malik rahimahullahu taala atau rantai emas Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau mengatakan, qala hadatsana Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi, an Malik, an Nafi', an Ibnu Umar, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya 4 perawi antara Imam Bukhari dengan Rasulullah SAW. Ada juga sulasi, ada juga 3 sanad yang dikeluarkan oleh Imam, ada juga 3 rantai perawi. Ya, di dalam Sahih Al-Bukhari ini lebih sedikit lagi. Tetapi tetap yang paling kuatnya bagi Imam Al-Bukhari adalah tadi Malik, Nafi', an Ibnu Umar. Ya, terkadang lewat Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi, terkadang lewat Abdullah bin Maslam Al-Qanabi. Baik. Semakin sedikit rantai perawi, sanad perawi, semakin tinggi nilai dari hadis tersebut, semakin mudah untuk diperiksa, ya. Semakin banyak perawinya, semakin banyak pemeriksaannya, ya. Terkadang nggak dikenal ini majhul siapa, terkadang majhul ain, terkadang majhul al-hal. Nah, di sini mursal, seorang tabi'in menisbatkan hadis kepada Nabi SAW, ya, yang mengatakan apa tadi, hadis apa tadi? Indimamul mar'ah fi sujud, ya, seorang wanita dia merapatkan tangannya ketika sujud. Hadisnya apa? Mursal dhaif berarti. Nah, kemudian datang juga dari Abdullah ibn Umar ibn Khattab bahwasanya para wanita diperintahkan oleh beliau untuk sholatnya tarabbu', bersila, bukan iftirash, bukan tawarruk. Ya, dan sanadnya tidak sahih. Di sana ada seorang perawi yang bernama Abdullah
Ibn al-Umari wa huwa dhaif. Nah, baik. Dan dengan sanad yang sahih dari Ummu Darda radhiyallahu taala anha, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha kanat tajlis fi salatiha jilsatar rajul. Beliau duduk ketika salat sama dengan laki-laki duduk, iftirash, tawarruk, wa kanat faqihah. Dan Ummu Darda adalah seorang wanita yang faqihah, tinggi ilmu beliau, seorang yang faqih, ya dalam ilmu fikih beliau. Baik. Alhamdulillah, ini terakhir yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan sebagaimana tadi disampaikan di awal, ya tidak semua ana bacakan semua yang ada dalam kitab ini. Baik. Jadi hanya poin-poin pentingnya saja. Baik. Masih banyak sebenarnya pembahasan tentang sholat ya, masih banyak sekali. Nah, sedikit kita bahas tentang zikir setelah selesai sholat. Ya, zikir setelah selesai sholat. Nah, dari Sauban radhiyallahu taala anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min sholati istaghfara thalathan. Dari Sauban radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau apabila selesai dari sholat beliau, istaghfara thalathan, beliau beristighfar 3 kali, astagfirullah 3 kali ya. Kemudian beliau mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, di sana ada beberapa madhab tentang mengeraskan suara setelah zikir, setelah selesai sholat, dalam zikir setelah sholat. Madhab Hambali, ya, madhab Hambali yang dipakai oleh sebagian besar ulama Arab Saudi, mereka mengeraskan zikir. Mengeraskan apa? Zikir. Ya. Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraktal jalali wal ikram. Nah, sedangkan madhab Syafi'i, ya, madhab Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i dan madhab Syafi'iyah, mereka berpendapat tidak boleh mengeraskan zikir. Ya. Tidak boleh mengeraskan zikir setelah selesai sholat. Kecuali untuk mengajarkan mereka yang belum bisa zikir setelah selesai sholat. Setelah sudah tahu, tidak boleh keraskan lagi. Ini berbeda dengan Syafi'iyah sekarang ya. Mereka yang bermadhab dengan madhab Syafi'i sekarang berbeda dengan fatwa siapa? Imam Syafi'i, dan berbeda dengan ulama-ulama Syafi'iyah. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Bari. Ya, dalam kitab Fathul Bari dalam zikir selesai sholat. Nah, justru yang mengeraskan adalah yang bermadhab dengan madhab Hambali. Taib. Nah, dari zahir hadis ini Rasulullah beliau beristighfar 3 kali, berarti kedengeran nih oleh sahabat nih. Kemudian Rasulullah mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Qala al-Walid faqultu lil Auza'i kaifal istighfar? Kemudian berkata seorang perawi hadis ini kepada yang bernama Walid kepada Al-Auza'i, bagaimana istighfar yang dimaksud? Qala taqulu astaghfirullah astaghfirullah. Engkau ucapkan astaghfirullah 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 3 kali. Di sini ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Baik. Sedangkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dikeluarkan oleh Imam Muslim juga, kalau nggak salah Bukhari juga ini. Baik. Nah, karena Nabi SAW idza sallama, Rasulullah SAW apabila beliau selesai salam dalam salat, lam yaq'ud illa miqdar, beliau tidak duduk kecuali hanya sebatas beliau mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hanya sebatas itu. Baik. Nah, dijelaskan oleh para ulama apakah setelah salam kemudian Rasulullah berzikir dengan zikir ini kemudian Rasulullah pergi gitu ya, atau Rasulullah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian Rasulullah langsung mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian beliau beralih posisi.
ya, menghadap ke kanan, terkadang menghadap ke kiri, terkadang menghadap ke belakang para jamaah, terkadang. Seringnya beliau menghadap ke kanan. Jelas insyaallah. Ya. Ya, berputar terkadang ke kanan, terkadang ke kiri, terkadang ke menghadap jamaah, tetapi seringnya Rasulullah menghadap ke kanan. Ka'ab Ibn Malik ketika beliau tidak ikut perang Tabuk bersama Nabi SAW, beliau dihajar, dikucilkan oleh Nabi SAW. Nah, beliau sengaja duduk di sebelah kanan, ya, sebelah kanan Nabi SAW, sehingga beliau berharap dilihat oleh Nabi SAW. Ya, dilihat oleh Nabi SAW. Jadi para sahabat tahu nih biasanya Rasulullah tuh menghadap kemana setelah selesai sholat, itu intinya. Ya, Rasulullah terkadang menghadap ke kanan, Rasulullah terkadang menghadap ke kiri, di Sahih Muslim semuanya ini. Ya, terkadang Rasulullah menghadap ke jamaah. Tapi kalau menghadap ke jamaah, terkadang ada yang mau Rasulullah SAW sampaikan kepada para jamaah. Di antaranya, ada nggak di antara kalian yang mimpi tadi malam? Rasulullah SAW senang ketika ada sahabat yang bermimpi kemudian disampaikan kepada Nabi SAW. Ya, taib. Dan di antara dosa besar adalah seseorang dia mengatakan saya bermimpi seperti ini, saya bermimpi bertemu ini, saya bermimpi berada di tempat ini, padahal dia tidak pernah bermimpi seperti itu. Dosanya lebih besar daripada dusta kepada manusia. Kenapa? Karena mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Kabair. Dalam kitab Al-Kabair. Jadi ada Al-Kabair punya Al-Imam Adz-Dzahabi, ada Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Baik. Kemudian itu jadi tafsirnya. Kan kalau hanya sekedar Allahumma anta salam minka salam tabarakal jalali wal ikram kan hanya berapa detik paling? Enggak sampai setengah menit. Ya, kemudian Rasulullah pergi seperti itu. Tidak. Ya, kita baca lagi. Nah, sebelumnya di sini ada istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan begitu ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim berarti apa? Luar biasa apa tingkatan kesahihannya. Apa kata Abdullah ibn Abbas? Ma kunna na'rif inqidha salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Tidaklah kami tahu selesai salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kecuali dengan takbir. Kami mendengar takbir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jadi assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Ya, apa yang dipahami sebagian ulama memahami hadis ini, Rasulullah langsung mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Kemudian astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, hadis. Kalau Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan hadis ini tidak ada takbir setelah selesai salam dari sholat. Yang dimaksud dari takbir itu adalah istighfar. Kata beliau, yang dimaksud dari takbir itu adalah istighfar. Nah, jadi Rasulullah hanya mengucapkan astagfirullah, 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 bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, sedangkan Syekh Muqbil rahimahullahu taala, ya, beliau dan banyak para ulama lain memahami hadis ini sebagaimana zahirnya. Memahami hadis ini sebagaimana zahirnya, muttafaqun alaih. Kata Abdullah bin Abbas, kami tidak tahu tentang selesainya sholat Rasulullah SAW. Abdullah bin Abbas di belakang, beliau, ya, terkadang pun beliau tidak ikut sholat, masih anak-anak. Ya, waktu itu. Ya. Kami tidak tahu selesainya sholatnya Rasulullah SAW kecuali dengan takbir. Cukup Rasulullah SAW kedengaran oleh anak-anak. Semuanya. Jamaah juga mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Kan takbir, bukan istighfar. Ada takbir, ada istighfar, ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, kan begitu ya. Sedangkan takbir itu adalah Allahu Akbar, bukan astagfirullah. Dan wallahu alam. Ya. Ini yang kami lakukan di Ma'had ya, di Al-Islam. Ya, dan ini nggak bisa maksudnya Anda nggak lakukan ini di masjid-masjid lain nih. Di luar misalnya ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, naonan itu. Ya. Terkadang kita harus meninggalkan sunnah Nabi SAW untuk yang lebih besar lagi. Ya maksudnya ada hikmah, ada lihat di sana maslahat dan mafsadat. Ya, baik. Demikian. Jadi diucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mau dibalik terserah. Yang jelas mereka itu sahabat tahu selesai sholatnya Rasulullah SAW dengan mereka mendengar takbir, ya bukan salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kan jelas juga bahasanya tuh. Takbir berarti bukan hanya dari Rasulullah saja. Kalau dari Rasulullah saja, Abdullah bin Abbas akan mendengar dengan taslim. Kami tahu selesainya sholat Rasulullah SAW dengan taslim, jelas ya, dengan ucapan assalamualaikum, kan jelas seperti itu, ya. Tetapi di belakang sono nggak kedengeran. Kami mendengar saat kami tahu selesai sholatnya Rasulullah SAW dengan takbir. Dengan takbir berarti Rasulullah takbir, para sahabat juga apa? Takbir, terdengarlah oleh orang yang ada di belakang mereka pada saat itu. Nah ini ijtihadiyah. Ya silakan mau hanya mencukupkan dengan hadis Thauban yang di Sahih Muslim silakan, dan kita dan kalau seandainya mau mengamalkan hadis Abdullah bin Abbas yaitu muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Ya, dengan takbir. Kemudian di sini Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi SAW yang dikenal dengan Dahaul Arab, ya orang Arab yang paling cerdas itu ada 3. Yang pertama adalah Mughirah bin Syu'bah, yang kedua Amr bin As, yang ketiga Ali bin Abi Thalib. 3. Imla alayya al-Mughirah bin Syu'bah warrad, yaitu budak dari Mughirah ibn Syu'bah menulis apa yang didiktekan kepadaku. Ya. Warrad berkata, amla alayya al-Mughirah. Mughirah bin Syu'bah mendiktekan kepadaku untuk menulis surat kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah sudah menjadi raja pada saat itu. Isi suratnya, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salati maktubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan di setiap selesai salat 5 waktu. Subhanallah ya. Mereka antar sahabat saling mengingatkan apa? Sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang mereka saling memberi hadiah dengan sunnah Nabi SAW. Ala uhdikum hadiah. Apakah mau kuberikan untuk kalian hadiah? Pernah kami sedang duduk-duduk datang Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, laqad arafna kaifa nusallim alaika fa kaifa nusalli alaik. Ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu. Sekarang bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Ya, bersolawat untukmu. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, sampai akhir hadisnya muttafaqun alaih. Ya, mereka saling memberi hadiah dengan hadis Nabi, dengan sunnah Nabi. Nah, di sini ya Mughirah bin Syu'bah beliau menulis surat, beliau di Kufah, di Irak. Beliau menulis surat ke Syam. Raja Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Rasulullah SAW beliau selalu setelah selesai sholat 5 waktu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Jelas ini insyaallah. Ya, ini pun dibaca juga. Ya, jadi urutannya tadi hadis Thauban, ya, atau mungkin dia langsung Allahumma antas salam wa minkas salam boleh juga, atau dia mendahulukan istighfar boleh juga, atau dengan takbir dulu boleh juga, ya. Kemudian setelah
tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula mengatakan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33, siapa yang bertasbih setiap selesai salat 5 waktu, maktubah 33 kali, wa hamidallaha 33, kemudian dia bertahmid 33 kali, wa kabbarallaha 33, kemudian dia bertakbir 33 kali, fatil katis atun wa tis'un, itulah 99. Wa qala tamamul mi'ah, kemudian Rasulullah mengatakan sempurnakan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir, ghufira khatayah wa in kana mithla zabadil bahr, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Keutamaan berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, 99 nih. Ya, dalam riwayat yang lain hanya ini segini saja, enggak ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir, enggak ada. Ya. Orang-orang fakir muhajirin, orang-orang fuqara muhajirin, mereka datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya kami jauh melampaui kami dari pahala. Ya, mereka pahala luar biasa, kami jauh ketinggalan. Bagaimana itu? Kata Rasulullah SAW, yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami puasa, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka baca Quran sebagaimana kami baca Quran. Ya, wa yatasaddaqun bifadli amwalihim wala natasaddaq. Mereka bersedekah dengan lebihnya harta mereka, kami enggak bisa. Mereka memerdekakan budak, kami enggak bisa. Kata Rasulullah SAW, apakah mau ala ukhbirukum, ala uhaddithukum, apakah mau ku beritahukan kepada kalian yang kalian bisa melampaui orang-orang yang sudah mendahului kalian dari pahala. Ya. Dan kalian tidak akan dilampaui oleh siapapun setelah itu. Nah, dan kalian adalah orang yang terbaik kecuali ada yang mengamalkan seperti amalan kalian. Apa itu? Bertasbih 33 kali setelah selesai sholat. Bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 33 kali. Enggak ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah nih. Ya, cuman sampai situ saja. Kemudian selang berapa hari datang lagi nih fuqara muhajirin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sekarang orang-orang kaya pun mengamalkan apa yang kami amalkan. Ya, mereka bertasbih juga 33 kali selesai sholat, tahmid juga, takbir juga. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ini dalil bagi yang mengatakan orang kaya yang bersyukur lebih baik daripada orang miskin yang bersabar. Ini dalilnya. Rasulullah mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jelas insyaallah? Baik. Nah, kalau yang hadits Abu Hurairah tadi disempurnakan dengan yang ke-100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya sekalipun kanat mithla zabadil bahr, ya, sebanyak buih di lautan. Berapa banyak buih di lautan? Ada yang udah ngitung? Di lautan ini, lautan itu, di dunia ini, subhanallah. Ya, jadi jangan sampai ditinggalkan. Ya, ada juga, nah, sekalipun mungkin dia harus pergi sebelum selesai zikirnya, dalam perjalanan jalannya itu dia terus selesaikan tuh zikirnya itu. Ya, jangan sampai tertinggal. Nah, ya masih ada lagi penting juga ya. Kemudian membaca ayat kursi, Tetapi ini khilaf ya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau menghasankan, kemudian beliau rujuk kalau tidak salah. Sedangkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menghasankan hadis ini. Ya. Kata Rasulullah SAW, man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli shalah, siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai salat, lam yahul bainahu wa baina dukhulil jannah illal maut. Tidak ada yang membatasi dia dengan surga kecuali kematian saja. Maksudnya mati langsung surga gitu. Tidak ada yang membatasi dia dengan surga kecuali hanya kematian saja. Ya.
Nah ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam riwayat beliau, tapi setahu beliau rujuk dari penghasanan hadis ini. Yang menghasankan silahkan pakai, yang tidak mengapa. Nah kemudian juga membaca apa? Muawwidatan dan Al-Ikhlas. Ya, Muawwidatan yaitu Al-Falaq, An-Nas dan Al-Ikhlas. Amaroni Rasulullah SAW an aqra al-muawwidat. Rasulullah SAW memerintahkanku untuk membaca muawwidat di setiap selesai sholat 5 waktu. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka fillah." Demi Allah wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Fala tada'anna an taqula fi duburi kulli shalah. Jangan kau tinggalkan setiap selesai sholat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini dibacanya kapan? Sebelum salam atau setelah salam? Bebas. Mau sebelum salam boleh, mau setelah salam boleh. Di sini Syekh Albani rahimahullahu taala beliau mengatakan setelah salam ya. Sedangkan ulama yang lain mengatakan kalau doa dikatakan oleh Nabi, jangan kau tinggalkan setiap selesai salat. Fi duburi kulli salat, di setiap penghujung salat. Ya. Kalau bentuknya doa itu sebelum salam, kalau bentuknya zikir itu setelah salam. Tadi fiduburi kulli shalah juga untuk tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, itu dikerjakan kan bukan sebelum salam ya. Jelas itu setelah salam. Jelas insyaallah. Jadi bebas, sebenarnya boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Tapi yang terbaik wallahu a'lam adalah sebelum salam. Kenapa? Karena doa terbaik itu dibaca sebelum salam atau di tengah sholat, bukan selesai sholat. Bagaimana hukum berdoa setelah selesai sholat? Apa hukum mengangkat tangan atau berdoa setelah selesai sholat? Boleh. Ya. Boleh, ini mungkin aneh-aneh. Makanya ini yang berbeda mungkin dengan yang lain. Nah, baik. Apa hukum berdoa setiap selesai sholat? Boleh. Tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Betul. Rasulullah SAW hanya berzikir setelah selesai sholat. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Wadi'i, Asy-Syaikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi sahihain. Ya, hadis, kumpulan hadis-hadis musnad sahih yang itu di luar Bukhari dan Muslim. Hadis Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Ya, di sini juga sebelumnya disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, tapi hadis dari Abdullah bin Amr bin As, yaitu siapa yang bertasbih. Tapi ada sebelumnya nih. Siapa yang bertasbih 10 kali? Siapa yang bertasbih 10 kali? Kemudian bertahmid 10 kali, kemudian bertakbir 10 kali, dan dia berdoa setelah itu, maka Allah akan kabulkan doanya. Ini setiap selesai sholat. Maksudnya, lebih kuat mana kalau seandainya Rasulullah tidak melakukan, tetapi Rasulullah membolehkan secara lisan, ya itu hukumnya boleh, silakan. Ya, silakan. Nah, jelas ini insyaallah. Nah, Rasulullah tidak pernah melakukan, tapi Rasulullah membolehkan. Ya, siapa yang bertasbih 10 kali, bertahmid 10 kali, bertakbir 10 kali, kemudian dia berdoa, maka Allah akan kabulkan doanya. Nah, ya di sini cuma disebutkan tasbih pun terkadang 10 kali juga, tahmid 10 kali juga, takbir 10 kali juga, tanpa disebutkan doa di sini oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, wallahu a'lam. Cuma hanya disebutkan keutamaannya saja. Masih banyak lagi. Ya. Nah, ini mungkin yang dapat disampaikan. Tadi rencananya mau dibacakan juga apa saja yang diperbolehkan untuk dilakukan ketika sholat, apa saja yang dilarang, dan apa saja yang membatalkan sholat. Wallahu alam. Masih banyak pembahasannya. Mungkin kita kembali dulu pada tafsir, insyaallah. Kemudian kita sela lagi dengan fikih sholat. Nah, alhamdulillah. Wassallallahu ala rasulillah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.